Bende Mataram. Audiobook, novel silat. Cerita, Hapratikto. Bab 108. Kebo Bangah menoleh cepat. Buru-buru ia berjongkok. Dengan mengerahkan seluruh tenaga ia menyambut. Hasilnya mengejutkan dirinya. Tiba-tiba saja, tubuhnya bergoyang-goyang. Dan ia tertolak ke belakang sampai terkisar dari tempatnya. Ia jadi heran, cemas dan gusar. Pikirnya, masakan aku kalah melawan dia? Segera ia hendak mengulangi. Tapi pada saat itu, Manyar Sewu, Cocak Hijau, Abdurasim dan Suranggana datang menyerbu. Dan celakalah pendekar empat ini. Kena benturan pukulan Sangaji, mereka terpental sampai terbang ke udara. Keruan saja Kebo Bangah terkejut bukan main. Cepat ia melontarkan pukulan dahsyat lagi, sewaktu Sangaji belum bersiaga. Kemudian mundur 4 langkah. Dan pada saat itu Pangeran Bumi Gede sudah berada di sampingnya. Pangeran ini pun heran menyaksikan ketangguhan Sangaji. Bertanya sambil mencabut senjata tongkatnya. Siapakah lawan Tuan? Terhadap pangeran itu, tak sudi Kebo Bangah memperlihatkan kelemahannya. Tapi bocah itu memang hebat luar biasa. Maka sambil meloncat mundur ia menjawab, itulah bocah Sangaji. Benar-benar dialah yang membawa kedua pusaka warisan. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Paduka tangkaplah. Aku sendiri hendak mengatur budak-budakku yang tak berguna. Tetapi Pangeran Bumi Gede bukanlah seorang pangeran goblok. Melihat Kebo Bangah keripuhan, ia tahu menaksir kekuatannya sendiri. Cepat ia memutar tubuhnya dan berlindung di belakang laskarnya. Sangaji tak mau mensia-siakan kesempatan itu. Cepat ia melompat hendak mengejar. Belum lagi mendarat di tanah, ia telah dihujani ratusan panah, tombak dan lembing. Mau tak mau ia harus memunahkan dahulu. Dan waktu itu laskar Pangeran Bumi Gede telah mulai mengepung rapat. Bagus, serunya mendongkol. Terus saja ia melepaskan pukulan angin berantai. Dan seketika itu juga, padamlah obor-obor penerangan. Mereka yang berada dekat dengan Sangaji, terpental mundur dan menumbuki rekan-rekannya. Adipati Surengpati, murid-murid Kiai Kasan Kesambi dan Kebo Bangah dalam kesibukannya masing-masing, terheran-heran menyaksikan kegagahan Sangaji. Pemuda itu ternyata dalam sekejap saja sudah berubah menjadi manusia lain. Gerak-geriknya gesit, tangkas dan tenaganya luar biasa kuatnya. Belum lagi setengah jam, laskar Pangeran Bumi Gede mundur korat-karit. Dalam pada itu Sanjaya yang mendampingi Kebo Bangah dan Pangeran Bumi Gede tatkala lagi berangkat dari perkemahan, kian kecut hatinya. Dengan gemetaran ia menyelinap ke dalam tumpukan laskar. Dasar hatinya licin dan tak mau kalah dengan Sangaji, ia segera teringat kepada barisan kompeni. Maka cepat-cepat ia menghubungi. Tak lama kemudian mulailah terdengar tembakan senapan berturut-turut. Itulah hasil pembicaraannya dengan komandan kompeni. Mendengar tembakan itu, para pendekar yang terkepung terkesiap hatinya. Mereka tahu, peluru jauh lebih berbahaya daripada senjata tusuk apapun jua. Tapi mereka bukan manusia lumrah. Keberaniannya 10 kali lipat. Sama sekali mereka tak mundur, bahkan terus merabu musuh dengan cepat luar biasa. Keruan saja, laskar Pangeran Bumi Gede kelabakan dalam kegelapan malam. Sebaliknya tidaklah demikian dengan Titisari. Gadis ini yang memiliki ketajaman otak luar biasa. Cepat melesat ke depan sambil berteriak kepada Sangaji. Aji, apakah engkau sudah berhasil membuat benteng pertahanan? Bukan benteng. Hanya sebuah kubangan, sahut pemuda yang berhati sederhana itu. Bagus, seru Titisari girang. Lantas saja ia berteriak nyaring kepada para pendekar, kita mundur ke kubangan batu. Mendengar teriakan Titisari, mereka hanya mendengus saja. Sedangkan peluru kompeni makin lama makin gencar. Hai! Apakah kalian mau mati konyol? Teriaknya lagi. Tapi tetap mereka berkepala batu. Menyaksikan sikap mereka, Titisari jadi cemas. Mendadak saja teringatlah dia kepada ayahnya. Pikirnya, kalau ayahnya bisa dibujuk mundur berlindung, bukankah mereka akan mengikuti? Ia terus menghampiri ayahnya, Ayah! Aku berjanji kepada Sangaji untuk melindungi gurunya. Tapi ternyata aku tak berguna. Guru Sangaji masih saja kena panah. Tadi, tatkala Jaga Saradenta terbebas dari serangan penggada pendekar Wongso Cidel, lambungnya tertancap 4 batang panah.
Dalam kemukaannya, pendekar tua itu tak mau sudah. Dengan menggerung ia tetap menyerang dengan gagah. Namun lambat laun, lambungnya terasa nyeri bukan main. Mau tak mau tenaga jasmaninya jadi kendor. Adipati Surengpati tahu menebak kehendak puterinya. Menuruti keangkuhan hatinya, mestinya tak sudi ia mendengarkan. Tetapi medan pertempuran memang berbahaya. Apabila dia pun sampai kena peluru nyasar, bukankah berarti korban sia-sia belaka? Memikir demikian, terus ia menghampiri si tua jaga Saradenta. Dengan sekali sambar ia memapahnya. Si tua berontak, karena tak sudi diperlakukan sebagai perempuan. Namun menghadapi tenaga Adipati Surengpati betapa dapat dia banyak bertingkah. Apalagi tenaganya mulai berkurang. Karena itu, akhirnya ia kena papah juga dengan tak dapat berkutik. Kita mundur ke Kubang Batu, kata Titisari lega. Adipati Surengpati mundur cepat. Pada saat itu suatu berondongan senapan bersuing melintasi kupingnya. Berbahaya, keluhnya. Dan terus ia mendahului memasuki Kubang Batu. Ternyata benteng pertahanan yang disebut Kubang Batu itu sangat mengagumkan. Luasnya kurang lebih 100 meter persegi. Dindingnya terbuat dari batu alam yang disusun hampir setinggi orang. Apabila seorang membungkuk setengah badan saja, meskipun diberondongi senapan betapa rapat pun takkan mengenainya. Melihat kubang pertahanan itu, Adipati Surengpati yang selama hidupnya membanggakan kepandaian dan kemampuannya sendiri, berdiri tercengang-cengang. Bertanya, dari mana kau tahu di sini ada kubang pertahanan? Bakal menantumu yang sebentar tadi menyusunnya, sahut Titisari berbesar hati. Ah! Adipati Surengpati kian tercengang. Membuat kubang pertahanan seperti itu, tidaklah sukar apabila dikerjakan di tengah matahari dalam aman tenteram. Tapi kubang pertahanan ini dibangun dalam keadaan terjepit dan tergesa-gesa. Lagi pula dalam malam pekat. Kecuali itu, bahannya dari batu alam yang masing-masing mempunyai berat tak kurang dari 1000 kati. Betapa tenaga manusia mampu mengangkat dan menyusun batu-batu dengan seorang diri. Titisari senang menyaksikan ayahnya berdiri terlongong-longong. Ia terus melesat pergi dan berseru memanggil para pendekar. Katanya nyaring. Ayahku telah mendahului berlindung di belakang kubang pertahanan. Apakah kalian perlu merasa malu? Mendengar seru Titisari, mereka jadi berbimbang-bimbang. Mau mereka memundurkan diri. Tapi Sang Aji masih berkelahi dengan gagah. Masakan akan membiarkan dia berkelahi seorang diri melawan ratusan laskar Pangeran Bumi Gede? Titisari yang berontak encer, dapat menebak kebimbangan mereka. Dengan mengendapkan diri ia menyusup maju mendekati Sang Aji, berseru. Aji, mundur. Semua sudah mundur. Kau mundurlah. Malam ini adalah kesempatan yang bagus membekuk musuh keluargaku. Tolol. Sekeliling dirimu adalah peluru melulu. Kau bisa melawan orang, tapi bukan peluru. Belum lagi kau bisa membekuk batang lehernya Pangeran Bumi Gede. Peluru-peluru kompeni mungkin telah mengenai dirimu. Apakah itu bukan mati sia-sia? Dasar hati Sang Aji takluk kepada gadis itu. Maka begitu mendengar sarannya, terus ia menjejak tanah dan melesat mundur sambil menyambar lengan Titisari. Bagus, seru murid-murid Kiai Kasan Kesambi hampir berbareng. Mereka terus berbareng meloncat mundur pula. Tatkala ia hampir sampai di kubangan batu, Sang Aji telah mendarat dengan manis sekali bagai seekor elang menggondol mangsanya. Ki Hajar Karangpandan dan Panembahan Tirtomoyo dan Ki Tunjung Biru telah pula tiba di kubang pertahanan dengan berturut-turut. Mereka terus berlindung di belakang tumpukan batu dengan hati bertanya-tanya. Maklumlah, semenjak siang hari mereka berada di sekitar gundukan pegunungan itu. Dan sama sekali tiada nampak kubang pertahanan demikian. Dari manakah kubang pertahanan ini tiba? Namun tak sempat mereka terus bertanya-tanya. Pada saat itu seluruh pasukan kompeni dan sisa laskar Pangeran Bumi Gede menembak dan melepaskan panah. Sang Aji tak perlu mengkhawatirkan keselamatan pamannya dan mereka yang dihormati. Untuk sementara, mereka terlindung dengan baik di belakang tumpukan batu. Melihat gurunya terluka, cepat ia menghampiri. Kemudian dengan hati-hati mencabut sekalian panah yang menancap di lambung. Ia kini bukan lagi si murid tolol 1-2 tahun yang lalu. Pengetahuannya sudah melebihi gurunya yang sudah berusia tua. Dengan cekatan ia memijat urat nadi yang menghubungi urat lambung. Lantas membendung mengalirnya darah.
Waktu itu keadaan Jaga Saradenta agak mulai payah, ia mulai kehilangan banyak darah. Pandang matanya berkunang-kunang dan napasnya tersengal-sengal. Mendadak saja ia merasa lambungnya nyeri. Kemudian suatu hawa hangat luar biasa menyusupi tubuhnya. Ia heran. Tubuhnya terguncang dan perlahan-lahan tenaga jasmaninya pulih kembali. Apabila matanya kembali jernih, ia melihat tangan Sangaji sedang menekan punggung dan lambungnya. Bagaimana bocah tolol ini bisa mempunyai tenaga jasmani begini kuat? Ia menebak-nebak. Dalam pada itu para pendekar sudah mengatur dirinya sendiri. Mereka berkelahi dari belakang tumpukan batu. Ki Hajar Karangpandan yang kehilangan muridnya, tak dapat lagi menguasai diri. Dasar adatnya aneh dan berwatak angin-anginan. Tiba-tiba saja ia melompat menyambar lawan dan kembali dengan merampas 3 buah gendewa berikut 3 bungkus anak panah. Sekarang bantulah aku menuntut balas muridku Suropati yang mati seperti anjing, serunya garang. Ia mendahului melepaskan panah. Tak usah diceritakan lagi, bahwa tenaganya hebat luar biasa. Panahnya bersuing menusuk lawan dan menembusi 3-4 orang lagi. Panembahan Tirtomoyo dan Ki Tunjung Biru adalah bekas-bekas pejuang bangsa yang kenyang mengalami pasang surutnya perjuangan. Begitu memperoleh gendewa dan panah, terus saja mereka bekerja. Dengan mengambil tempat di sebelah utara dan timur, mereka melepaskan panah. Apabila kehabisan panah, mereka tak kehilangan akal. Mereka mencari batu-batu dan dilontarkan lewat tali gendewa bagaikan senjata bandil. Menghadapi keuletan mereka, Laskar Pangeran Bumi Gede berteriak-teriak seperti kebakaran jenggot. Betapa tidak. Seorang demi seorang mereka kena ditewaskan. Sebaliknya mereka tak dapat berbuat apa-apa, karena kokohnya kubang pertahanan. Tetapi mereka berjumlah banyak. Lagi pula terpimpin. Demikianlah setelah korat-karit, mereka segera tersusun kembali. Kemudian melepaskan panah berobor beruntun-runtun. Udara cerah seperti penuh dengan kembang api. Melihat pemandangan demikian, Ki Hajar Karangpandan kumat penyakitnya. Terus saja ia melempar gendewanya ke tanah. Kemudian seperti kera, ia jumpalitan menyambar panah-panah berobor itu. Segera ia melemparkan kepada kakak seperguruannya dan Ki Tunjung Biru. Katanya nyaring, balas. Tak usah diulangi, Panembahan Tirtomoyo dan Ki Tunjung Biru dengan cepat membalas memanah. Mereka tak usah khawatir kena bidik, karena benteng pertahanannya rapat kokoh. Bentengmu benar-benar hebat, Titisari memuji Sangaji. Bagaimana kau membuatnya tadi? Sangaji hanya tersenyum. Sebenarnya tak sengaja ia membuat serapi itu. Soalnya tadi, hanya melakukan permintaan Titisari belaka untuk membongkari batu-batu pegunungan. Kemudian teringat kepada susunan benteng di Jakarta. Dengan acak-acakan ia mencoba meniru. Karena tenaga jasmaninya yang kuat luar biasa bisa diatur dan dikendalikan sekehendak hatinya, ia dapat menimpukan batu-batu itu dari kejauhan, berjajar merupakan pagar batu. Inilah yang dinamakan serba kebetulan belaka. Karena hasilnya di luar dugaan dirinya sendiri. Apakah kita masih bisa bertahan? Ia mencoba mengalihkan pembicaraan. Pergi dan berseru memanggil para pendekar. Katanya nyaring. Titisari memiringkan kepalanya. Lihat. Ayah tak bergerak. Itu suatu tanda bahwa ayah telah mempunyai suatu firasat yang kurang baik. Sangaji menoleh ke arah Adipati Surengpati. Pendekar yang termasyur serta pandai itu, ternyata berdiri tegak seperti tugu. Ia tak menghiraukan kesibukan para pendekar. Juga tidak mengindahkan sepak terjang Laskar Pangeran Bumi Gede. Yang diamat-amati adalah gerak-gerik Kebobangah. Ia kenal kelicinan dan kelicikan pendekar dari barat itu. Sewaktu-waktu bisa meletuskan perbuatan di luar dugaan orang. Sebaliknya pada saat itu, Pangeran Bumi Gede sedang mengerahkan segenap laskarnya dengan dibantu pasukan kompeni. Terasa sekali, betapa besar niatnya hendak menumpas para pendekar yang telah memiliki kedua pusaka Bende Mataram itu. Tak kenal lelah, ia terus memberi aba-aba agar laskarnya menyerang dan menyerbu tanpa berhenti. Namun hasilnya sampai fajar hari belum nampak. Ia jadi mendongkol berbareng kagum. Benteng itu dari mana datangnya? Berkali-kali ia menebak-nebak. Ia memanggil Sanjaya agar mencari pendekar Kebobangah yang diagul-agulkan. Namun betapa Sanjaya mencarinya ubek-ubekan tiada juga nampak batang hidungnya. Hal itu membuat Pangeran Bumi Gede sibuk seorang diri. Kecurigaannya lantas timbul.
Betapapun juga dia bukanlah seorang pangeran yang tak mempunyai otak. Dalam hal kelicinan, dia tak perlu kalah bersaingan dengan Kebo Bangah. Cara kerjanya bahkan lebih rapi, cermat dan hati-hati. Kira-kira menjelang jam 4 pagi, ia telah memperoleh kesimpulan. Garang ia memanggil panglimanya. Pasang barisan kuda berakit. Mereka harus dapat kita kuasai sebelum matahari muncul di timur. Pada zaman itu, para panglima perang sudah mengenal tata perang kuda berakit. Barisan kuda berakit terdiri dari 8 sampai 10 ekor. Kuda-kuda itu diperlengkapi dengan bahan api. Dalam hal ini tiang-tiang obor. Kemudian sepasukan laskar dengan senjatanya masing-masing lari di belakangnya untuk mengadakan serangan serempak. Cara penyerangan begini ini kerap kali membawa hasil bagus, karena musuh kena digertak dengan suara derap kuda dan gemuruh sorak-sorai. Mereka yang berada dalam kubang pertahanan adalah pejuang-pejuang bangsa yang kenyang dengan pengalaman perang. Sedangkan murid-murid Kiai Kasan Kesambi mengenal tata perang demikian dari tutur kata gurunya. Hanya saja, mereka tiada diwajibkan untuk memahami. Tujuan Kiai Kasan Kesambi adalah membentuk satria-ksatria sejati. Dan bukan bercita-cita agar muridnya menjadi seorang panglima perang. Karena itu pengetahuan mengenai hal itu boleh dikatakan sambil lalu belaka. Meskipun begitu murid-muridnya bukanlah sekelompok manusia yang tak diberi ilmu untuk mempertahankan diri apabila menghadapi serangan demikian dengan tiba-tiba. Itulah sebabnya, begitu mereka melihat gerakan laskar Pangeran Bumi Gede segera timbul kecurigaannya. Bagus Kempong yang merupakan otak mereka, dengan cepat meloncat ke atas batu menebarkan penglihatan. Dengan bersungguh-sungguh ia berkata, "Kang Mas Handaka." Mereka agaknya sedang memperkuat barisan kuda berakit. Inilah bahaya. Setelah berkata demikian, terus ia mengkisiki saudara-saudaranya agar menebarkan diri. Masing-masing harus menghadapi sekelompok barisan kuda berakit. Menurut taksiran, tak usahlah mereka kena desak. Hanya saja, kalau terlalu banyak pastilah timbul kesulitan. Ki Hajar Karangpandan, Panembahan Tirtomoyo dan Ki Tunjung Biru pun sudah bersiaga. Hati mereka jadi tegang. Sadarlah mereka, bahwa pertempuran akan terjadi sebentar nanti. Mereka tak usah menunggu lama atau terdengarlah kemudian sorak-sorai gemuruh. Ternyata Pangeran Bumi Gede melepaskan barisan kuda berakit 8 kelompok sekaligus. Mereka menyerang dari segala penjuru dengan berbareng. Kuda-kuda itu dicambuki dari belakang. Malahan ada pula yang ditusuki dengan bambu berapi. Keruan saja, binatang-binatang itu lari melompat-lompat. Dan sebentar saja bagai badai menerjang tembok kubang pertahanan. "Lepaskan obor," seru Adipati Surengpati. Sebenarnya seruan itu hanya dimaksudkan sebagai suatu usaha untuk bertahan. Dia cukup tahu bahwa di dalam kubang pertahanan tiada sebatang obor pun. Tetapi dia tak kehilangan akal. Cepat luar biasa ia melesat dan menghantam barisan kuda terdepan dengan pukulan sakti Witaradya. Kena pukulannya, barisan kuda itu jatuh bergulingan. Tenaganya punah. Bahkan sebentar saja, binatang-binatang itu kehilangan napasnya. Kemudian dengan sebat ia menyambar tiang-tiang obor yang berada pada punggung binatang tersebut. Terus ia melontarkan ke arah barisan kuda berakit yang kedua. Cara perlawanannya itu membangkitkan semangat tempur yang lain. Ki Hajar Karangpandan dan Ki Tunjung Biru yang memiliki kegesitan melebihi manusia lumrah, terus merabu meniru gerak-gerik Adipati Surengpati. Mereka berhasil mengacau balaukan. Tadi barisan kuda yang lain berhasil meruntuhkan tumpukan batu. Meskipun banyak di antaranya yang patah kakinya, tetapi laskar yang ikut menyerbu di dalamnya berhasil memasuki daerah pertahanan. Suryaningrat dan Bagus Kempong dengan serentak membabatkan pedangnya. Mereka telah menguasai ilmu sakti Mayangga serta ciptaan gurunya. Tak mengherankan, bahwa gerak-gerik mereka gesit luar biasa dan sebentar saja berhasil menumpas laskar-laskar yang sama sekali tak memiliki kepandaian berkelahi perseorangan. Melihat terjadinya pertempuran itu, Sang Aji jadi gelisah. Sewaktu hendak bergerak, tiba-tiba lengannya terasa teraba oleh tangan halus, ia menoleh. Dan melihat Titisari berdiri tegang di sampingnya. "Kau mau apa?" tanyanya. Titisari tersenyum, menyahut, "Kau mau ikut-ikutan bertempur macam begini? Habis? Lebih baik kau susunlah batu-batu bentengmu yang jadi berserakan. Kau susunlah lebih lebar lagi. Dengan demikian, daerah pertahanan kita menjadi luas.
Dan mereka yang terlanjur masuk ke dalam benteng bukankah seperti sekumpulan kelinci terjebak ke dalam perangkap? Sang Haji mengerutkan keningnya, cepat ia menimbang-nimbang. Agaknya akal itu, bagus juga. Maka cepat ia bekerja. Dengan mengerahkan tenaga saktinya, batu-batu pegunungan yang mempunyai berat tak kurang dari 1000 kati itu diangkatnya dengan mudah. Kemudian dilemparkan berjajar bagai dinding pagar. Itulah pekerjaan ulangan. Karena itu, ia dapat melakukan dengan cepat. Kala itu, matahari mulai menebarkan cahayanya. Sepak terjang Sang Haji dapat terlihat dengan jelas. Laskar Pangeran Bumi Gede dan seluruh pasukan kompeni kagum dan terheran-heran menyaksikannya sampai mereka berdiri dengan bengong. Malahan Ki Hajar Karangpandan, Panembahan Tirtomoyo, Ki Tunjung Biru dan murid-murid Kiai Kasan Kesambi sejenak melupakan keadaan pertempuran. Dengan tak dikehendaki sendiri, peperangan mendadak berhenti seperti terlerai. Adipati Surengpati berdiri tegak mengawaskan. Diam-diam ia berkata dalam hati, apakah benar pusaka Bende Mataram begini sakti? Kalau benar demikian, Gagak Seta jauh lebih waspada daripadaku. Jauh-jauh dia telah menyingkirkan diri, agaknya aku pun bukan lawannya pada beberapa bulan yang akan datang. Dengan berhentinya peperangan kacau itu, celakalah nasib sebagian laskar yang terkurung dalam benteng. Tanpa ampun lagi Ki Hajar Karangpandan menghajarnya kalang kabut. Mereka dilemparkan bagaikan bola keluar dari dinding batu. Kuda-kuda mereka dirampasnya pula. Hai, menunggu apa lagi, teriaknya. Besok masih ada matahari. Untuk menghajar mereka, 10 tahun lagi belum kasep. Kau mau lari ngacir, sahut Ki Tunjung Biru. Mengapa tidak? Lihat. Seluruh lapangan ini penuh dengan kompeni. Hampir berbareng dengan ucapannya, berondongan peluru berdesing menghantam batu-batu dan udara. Mereka yang berada dalam kubang pertahanan, buru-buru bertiarap dan berlindung di bawah dinding. Bagus, teriak Ki Tunjung Biru penasaran. Kalau kau mau lari-larilah. Ingin aku menyaksikan seorang pahlawan dalam babat gianti lari ngacir seperti anjing takut gebuk. Kau bilang apa? Ki Hajar Karangpandan melotot. Aku bilang kau seperti anjing takut gebuk, balas Ki Tunjung Biru dengan melotot pula. Mereka berdua pernah bentrok pada zaman Perang Gianti karena berselisih. Meskipun kini berbaik kembali, tapi rasa perselisihannya dahulu masih saja melekat dalam hati sanubarinya. Bagus. Jadi kau tak mau lari, teriak Ki Hajar Karangpandan. Tidak. Memangnya aku bangsa tikus? Kalau begitu, marilah tolong aku menyembelih kuda-kuda ini. Sebab kita bakal bertempur di sini sampai mati. Kalau perutmu kosong melompong, bukankah kau bakal mampu seperti orang keserakat? Habis berkata demikian, Ki Hajar Karangpandan tertawa terbahak-bahak. Dia memang terkenal sebagai pendeta ugal-ugalan. Namun otaknya cerdik dan susah diduga kehendaknya. Kedengarannya ia seperti hendak melarikan diri, tetapi sebenarnya tidaklah begitu. Ajakannya bermaksud membakar semangat perjuangan mereka yang berada di situ. Hal itu ada sebabnya. Pada waktu itu, kompeni mulai bergerak mendekati benteng pertahanan. Mereka yang berada di situ, hanyalah Jaga Saradenta seorang yang pernah mempunyai pengalaman kena jirat ocehan Ki Hajar Karangpandan. Itulah sebabnya, begitu mendengar suara Ki Hajar Karangpandan, terus saja dia bangkit dengan menekan lukanya. Katanya, kau memang pendeta gendeng. Apakah kau hendak menantang aku mengadu keuletan 13 tahun lagi? Ki Hajar Karangpandan menoleh. Melihat Jaga Saradenta, ia tertawa mendongak. Matanya berseri-seri. Suatu kegembiraan terbersit dari paras mukanya. 13 tahun yang lalu, kita bertempur perkara pusaka Bende Mataram. Kini pun kita menghadapi gerombolan tikus-tikus yang banyak bertingkah pula, ia berhenti sebentar. Kemudian berpaling kepada Sang Haji, berkata meninggi, anakku Sang Haji. Kau kini benar-benar telah memperoleh manfaatnya memiliki kedua pusaka warisan itu. Hatiku senang. Mati pun aku puas. Cuma saja mengapa anak Wayan Suwage sama sekali tak mempunyai rejeki? Diingatkan tentang Sanjaya, Sang Haji menunduk ke tanah. Tak sengaja ia mengarahkan pandangnya ke arah medan pertempuran. Sejenak kemudian ia menghela napas panjang sekali. Wajahnya muram luar biasa. Perlahan-lahan matahari mulai memperlihatkan kewibawaannya benar. Cahaya merah bersemu kuning tertebar memenuhi persada bumi dan udara. Burung di kejauhan beterbangan berkeliling.
Dan angin meniup pohon dan semak belukar seperti kemarin. Anakku Sangaji, kata Ki Hajar Karangpandan lagi, ilmu warisan Bende Mataram benar-benar sakti di luar dugaanku sendiri. Kau gunakanlah sebaik-baiknya. Kulihat kau hanya main menggeserkan batu-batu alam untuk menggebuk mereka. Bukankah tenagamu bakal habis? Samudera Raya sekali-kali pernah surut airnya. Masakan kau tidak? Sangaji tak pandai berbicara, karena itu tak tahu menjawab ucapan Ki Hajar Karangpandan. Titisari yang berada tak jauh lantas menyahut, "Paman. Dengan berlindung di belakang tumpukan batu, nyawa kita terlindung satu malam penuh bukan? Bagus. Tapi aku ingin mati di tengah lapangan terbuka daripada mampus seperti katak dalam tempurung," jawab Ki Hajar Karangpandan cepat. Mendengar jawaban Ki Hajar Karangpandan, Titisari menaikkan alisnya. Mendadak teringatlah dia kepada Kebo Bangah. Pendekar itu bukankah semalam tiada menampakkan batang hidungnya? Barisan tabuhannya lenyap pula. Mengapa tidak disuruhnya bekerja, selagi mereka berada dalam kesibukan? Tak disadarinya sendiri, ia menoleh kepada ayahnya. Adipati Surengpati kala itu berdiri tegak di belakang dinding batu. Wajahnya nampak beku kejang, ia sama sekali tak bergerak. Melihat dia, hati-hati Titisari menghampiri. Berkata, "Ayah, apakah kita bakal mati seperti katak dalam tempurung?" Adipati Surengpati mendengus. Sejenak kemudian menjawab, "Masakan Kebo Bangah bisa banyak berlagak di depan hidungku? Apakah kompeni dan laskar Pangeran Bumi Gede kurang berbahaya daripada paman Kebo Bangah? Ayahmu ini semenjak kau belum lahir, telah bertempur beberapa kali melawan kompeni dan pemberontak-pemberontak picisan seperti Pangeran Bumi Gede. Tapi selama ini hanya ada beberapa orang yang kuhargai, termasuk Kebo Bangah. Kau belum kenal dia, anakku. Dia berjuluk pendekar berbisa. Karena itu, hendaklah selama hidupmu berjaga-jaga menghadapi kelicinannya." Titisari mengerutkan keningnya. Ia kenal watak ayahnya yang angkuh dan tak memandang mata terhadap segala rintangan lawan. Semalam ia ikut bertempur mati-matian, menghadapi serangan-serangan berbahaya. Dan siapa saja merasa bahwa lawan terlalu banyak. Tapi mengapa ayahnya tak memikirkan untuk meninggalkan kubang pertahanan dalam malam gelap? Memperoleh pikiran demikian Titisari mencoba, apakah itulah alasan ayah mengapa ayah tak meninggalkan kubang pertahanan ini? Adipati Surengpati tak menjawab, ia hanya mendengus. Kemudian mendongak sambil tertawa perlahan. Mendadak berkata mengalihkan pembicaraan, "Lihatlah, anakku. Mereka mulai bergerak mengepung kita rapat-rapat. Sekiranya berhasil mendekati kubang ini, apakah yang harus kau lakukan?" Titisari melepaskan penglihatannya, laskar Pangeran Bumi Gede dan kompeni benar-benar mulai mengepung kubang pertahanan rapat-rapat. Mau tak mau Titisari jadi gelisah. Maklumlah, mereka memiliki senjata bidik dari jauh dan menempati gundukan tinggi. Sedangkan yang berada dalam kubang pertahanan sama sekali tak mempunyai. Dan tiba-tiba saja gadis itu insyaf apa sebab ayahnya tak mau meninggalkan kubang pertahanan. Terus saja ia memeluk ayahnya erat-erat sambil berkata penuh keharuan. "Ayah, kau tak mau meninggalkan kubang batu ini karena aku, bukan?" Perlahan-lahan Adipati Surengpati memeluk puterinya. Kemudian berkata, "Nah, berkatalah kau ingin meninggalkan kubang ini." "Mengapa begitu?" Titisari melepaskan pelukannya. Bocah tolol itu agaknya mempunyai ilmu sakti tiada taranya. Tapi apakah bisa melawan laskar begini banyaknya? Apakah ayah bermaksud meninggalkan dia di sini dengan sekalian paman-pamannya? Bumi Gede dan Kebo Bangah Masakan mau mengalah sebelum dapat memiliki kedua pusaka yang diperebutkan. Biarlah mereka merampas kedua pusaka itu. Selagi mereka bertempur mati-matian, kita diam-diam meninggalkan kubang batu ini. Kita kembali ke Karimun Jawa menekuni ilmu Witaradia. Jika kau bersungguh-sungguh masakan muka kita akan hilang dalam percaturan masyarakat. Bersambung ke bab 109. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.